Menyusun papan impian untuk menarik uang. Ini kita membahas dream board ya, bagaimana kita membuat dream board, bagaimana nanti kita mengaplikasikannya dalam keseharian kita, atau kita mempersiapkan segala sesuatu yang itu mungkin kalau teman-teman nih suka scripting atau memang udah lama melakukan scripting, nah teman-teman juga bisa mengimbanginya dengan dream board. Karena apa? Kita lebih akan terfokus karena apa? Di situ adalah visual yang kita lihat setiap hari dan itu bisa menjadi sebuah tarikan yang nantinya ketika sudah diprogram oleh pikiran bawah sadar dan itu akan dilempar ke alam semesta untuk dikirim ulang kepada kita menjadi sebuah realita. Tapi ini harus dilakukan dengan benar-benar kita meniatkannya ya. Kalau kita nggak ada cara untuk meniatkannya, kita nggak ada sesuatu yang memang kita tanamkan, nah itu nanti juga percuma. Kita hanya memiliki papan lukisan aja ya, tapi lukisannya bukan lukisan yang kita bikin dan itu bukan hiasan. Sebenarnya ini sesuatu yang sangat luar biasa banget ya, yang namanya dream board. Ini memicu Anda jauh lebih hebat lagi dalam kedepannya. Dan di video kali ini saya juga pengen sekalian menyampaikan ya jadwal untuk Moonwater di bulan Januari 2024. Nah ini Moonwater pertama di tahun 2024. Jadi teman-teman siapkan diri teman-teman seperti biasanya ya. Airnya terus bagaimananya itu tetap seperti biasanya. Dan ingat afirmasi yang boleh dituliskan maksimal 7. Nanti saya akan sampaikan tanggalnya tanggal berapa. Tapi tunggu dulu ya. Kita bahas dulu bagaimana kita membuat yang namanya dream board. Jadi ketika kita udah memiliki dream board, nanti bisa kita kombinasikan dengan yang namanya Moonwater ya. Jadi aspek apa aja yang nanti teman-teman pakai untuk dream board, gunakan juga untuk Moonwater ya. Tapi kalau untuk Moonwaternya ditulis aja. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Nah dream board ini adalah sebuah papan impian yang itu bisa digunakan untuk melakukan afirmasi ya setiap hari. Karena apa? Kita akan mengembangkan visual kita. Apapun di situ bisa Anda tentukan sendiri. Semua tergantung dari impian Anda apa, terus mungkin memiliki nilai uang berapa, atau penghasilan Anda, atau bisnis Anda, karir Anda, dan lain-lain. Teman-teman bisa buat itu sendiri ya. Jadi tentukan sendiri. Nah, di sini garis besarnya akan saya sampaikan dan kita langsung mulai di poin pertama. Jelaskan tujuan keuangan dengan spesifik. Identifikasi tujuan keuangan Anda dengan sangat spesifik. Apakah itu memiliki rumah, liburan, investasi, atau penghapusan hutang? Pastikan untuk menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Ketika kita ini menyiapkan segala sesuatunya untuk dream board, misalkan nih keuangan ya, dari uang itu kita mau gunakan untuk apa aja misalkan nih uang kita sekian, sebanyak-banyaknya terserah ya, itu variatif. Jadi tergantung teman-teman targetnya di berapa. Nanti di sebelahnya kasihlah gambar rumah, gambar mobil, dan lain-lainnya. Itu tentukan untuk tujuan yang spesifik. Kalau Anda memiliki nilai uang sesuai dengan apa yang udah Anda impikan, Anda mau gunakan untuk apa aja. Ciptakan itu semua dalam papan impian Anda. Ya, jadi Anda bisa membuat sesuatu yang itu memang Anda bisa lihat dan Anda bisa mengimajinasikan. Misalkan Anda memiliki nilai uang sekian puluh atau sekian ratus miliar misalkan. Anda mau gunakan untuk apa aja? Misalkan membeli rumah yang seperti apa? Anda tinggal cari gambarnya. Zaman sekarang gampang banget kan kita nyari gambar sesuatu itu kan cukup dari internet. Mungkin dari HP Anda bisa tinggal bawa mungkin ke percetakan ya atau ke tempat fotokopi, Anda cetak aja berwarna ya. Jadi tentukan dulu misalkan Anda pengennya apa aja, buatlah paling nggak tuh 7 impian Anda biar nanti sinkron dengan yang namanya Moonwater. Dan dari situ teman-teman bisa pasang satu persatu ya kan, jangan langsung semua. Maksudnya jangan jadi satu. Misalkan Anda mau pasang tapi dengan ukuran mungkin kertas A4 atau F4, Anda jadikan satu, jangan gitu. Buatlah masing-masing karena nanti cara kerjanya juga masing-masing. Entah nanti mana
dulu yang akan dicapai ya itu perlu disyukuri. Karena apa? Itu udah sebuah pencapaian dan nanti Anda bisa menggantinya dengan gambar yang lain kalau salah satu dari itu semua sudah tercapai. Dengan begitu teman-teman nanti akan mendapatkan ya mungkin kejutan-kejutan yang itu tak disangka-sangka. Misalkan pengen sesuatu tiba-tiba ada tawaran nih, tiba-tiba ada dorongan untuk membuat sesuatu atau ada ajakan yang membawa teman-teman ke arah situ. Itu teman-teman bisa kembangkan lagi. Nanti teman-teman bisa membuatnya jauh lebih besar lagi kalau salah satunya udah tercapai. Misalkan nih Anda udah memiliki mobil yang Anda impikan, udah setahun 2 tahun mungkin Anda pengen nambah mobil lagi atau Anda pengen upgrade, ya tinggal pasang aja. Anda pengen situasi di keluarga Anda bagaimana harmonis, terus ya anak-anak yang cerdas, anak-anak yang menyenangkan, Anda juga bisa pasang di situ ya. Jadi Anda bisa membuatnya jauh lebih spesifik lagi, sesuaikan dengan apa yang menjadi impian teman-teman. Dan kita lanjut di poin kedua. Pilih gambar dan kata-kata dengan teliti. Pilih gambar dan kata-kata yang benar-benar mencerminkan tujuan keuangan Anda. Gambar bisa berupa rumah, mobil, destinasi liburan, atau simbol-simbol lain yang mempresentasikan kesuksesan finansial bagi Anda. Kata-kata yang positif dan memberdayakan juga dapat dimasukkan. Anda harus jelas ya, misalkan mau pasang uang dengan nilai tertentu dan kebetulan nih Anda tinggalnya di Indonesia, ya mata uangnya buatlah itu rupiah. Terus mungkin Anda juga bisa menambahkan kata-kata afirmasi ya, misalkan nih saya berbahagia dan bersyukur telah memiliki penghasilan sekian. Itu tentukan sendiri. Ataupun nanti misalkan Anda pengen liburan kemana, ke luar negeri, atau Anda pengen liburan ya di Indonesia aja, tapi di mana aja yang itu menjadi destinasi impian Anda, boleh di situ. Ketika Anda melihatnya, ketika Anda nanti mengimajinasikannya melalui visual-visual Anda, itu bisa dijadikan bahwa semua itu sudah Anda miliki dan sudah Anda raih ya. Jadi jangan akan, mudah-mudahan, kalau nanti, nah seperti itu jangan ya. Tapi fokuskan kepada keuangannya ya. Dengan uang-uang tersebut Anda bisa melakukan apa yang Anda inginkan. Anda bisa mungkin liburan ataupun Anda bisa membeli sesuatu yang itu menjadi impian Anda. Tapi ingat, kelola dengan bijak juga kalau Anda sudah mendapatkannya. Jangan nanti sembarangan Anda mengeluarkan uang terus Anda membuang-buang uang dan itu gak bermanfaat sama sekali. Itu sayang banget. Ketika itu nanti diminta, nah Anda bakal stres ya. Stresnya kenapa? Ya Anda bakal kehilangan semuanya. Jadi meminta, meyakini, menerima, dan merawat. Diingat ya, 4 hal ini ya. Jadi ketika kita melupakan salah satunya, ya sudah, kita nggak akan pernah mendapatkan apa-apa. Dan kita lanjut di poin ketiga. Susun papan impian dengan estetika yang menyenangkan. Letakkan gambar dan kata-kata secara artistik, menciptakan tata letak dan memotivasi dan menginspirasi. Papan impian yang menarik secara visual dapat meningkatkan daya tariknya. Kita harus ada seninya, mungkin Anda kasih bingkai-bingkai biar cantik. Pokoknya dibikin itu semua itu biar lebih menarik ketika Anda melihat dan membacanya ya. Ketika di situ ada kalimat-kalimat yang menjadi dorongan, mungkin hurufnya Anda bikin warna-warni atau apapun, sesuaikan dengan selera Anda yang itu membentuk sebuah keindahan. Dan yang namanya papan impian itu nggak harus Anda membeli papan terus Anda buat khusus, tapi Anda bisa gunakan sesuatu, mungkin dinding Anda ataupun mungkin bagian belakang lemari yang itu memang Anda bisa lihat dan itu bisa Anda gunakan setiap waktu ya. Jadi teman-teman bisa kembangkan sendiri nanti seperti apa. Mungkin nih setiap gambar-gambarnya Anda buatkan bingkai-bingkai sendiri, terus nanti Anda susun secara rapi, secara bagus. Yang jelas usahakan itu bukan di tempat yang umum. Dalam artian tempat umum adalah di ruangan yang itu banyak dikunjungi orang, misalkan di ruang tamu, misalkan di ruang depan, yaitu jangan. Kenapa? Ya nanti kadang kalau ada tamu Anda atau orang yang datang ke tempat Anda dan dirinya nggak percaya bahwa law of attraction itu ada, terus kita bisa memaksimalkan apa yang menjadi impian kita dan kita bisa mencapainya, nanti Anda akan ditertawakan dan mungkin bahkan malah justru direndahkan karena bagi mereka itu adalah sesuatu yang nggak mungkin ya. Jadi simpan di tempat yang itu memang khusus ya, mungkin di kamar Anda, mungkin di mana saja ya. Yang jelas jangan ada orang lain yang bisa mengakses ruangan Anda setiap saat. Dan kita lanjut di poin keempat. Gantung di tempat yang terlihat setiap hari. Tempatkan papan impian di tempat yang terlihat setiap hari.
seperti di kamar atau di ruang kerja. Melihatnya secara teratur akan mengingatkan Anda pada tujuan keuangan dan meningkatkan motivasi Anda untuk mencapainya. Ketika nih kita mau menaruhnya, tadi udah saya bilang jangan taruh di tempat yang mudah diakses oleh banyak orang ya. Anda bisa menaruhnya di kamar, di ruang kerja Anda, pokoknya di tempat yang orang lain itu nggak bisa masuk ya, orang luar. Kalau nanti mungkin Anda yang sudah punya pasangan ataupun Anda udah berkeluarga, Anda bisa kasih tahu nih ke pasangan Anda, ke anak-anak Anda bahwa itu adalah sebuah papan impian yang ya mungkin nanti berpikirnya mereka itu yang aneh-aneh. Jadi Anda harus kasih tahu dulu biar mereka nggak ikut campur dengan apa yang menjadi tujuan hidup Anda, dan itu menjadi sebuah impian yang akan Anda raih ya. Jadi Anda harus tempatkan di tempat yang khusus. Kalau saran saya sih di kamar aja ya, di kamar yang itu bisa kita lihat tiap hari. Mungkin ketika kita mau tidur, kita bangun tidur, kita bisa melihatnya, ataupun di ruang kerja yang di situ Anda menghabiskan waktu setiap hari dan itu Anda bisa melihatnya setiap hari. Nah, dari situ Anda akan menanamkan segala hal yang menjadi tujuan hidup Anda itu dengan mudah. Karena apa? Setiap hari berinteraksi. Dan gini ya, sebelum ke poin terakhir, saya akan menyampaikan nih kapan jadwal moon water ya. Kalau teman-teman yang belum tahu moon water, teman-teman belum pernah menyimak apa itu moon water, silakan ya tonton di video-video saya tentang moon water ya. Silakan dicari sendiri, yang di situ pasti ada gambarnya Sailor Moon. Tanggalnya adalah 24, 25 dan 26 Januari 2024. Dilakukan seperti biasanya jam 7 malam, nanti ambilnya di dini hari. Tapi jangan lupa ya, afirmasinya tetap aja 7 ya. Lakukan seperti biasanya dan teman-teman nanti bisa menerapkannya. Kalau yang masih bingung silahkan bertanya. Nanti saya kirimin link video yang menjelaskan tentang apa itu moon water ya, atau cari sendiri di channel ini, pokoknya ada gambar Sailor Moon ya. Itulah pembahasan tentang moon water. Dan kita lanjut di poin kelima. Gunakan beragam media. Gabungkan beragam media dalam papan impian Anda. Selain gambar, Anda dapat menambahkan kutipan inspiratif, warna-warni, dan elemen dekoratif lainnya. Ini memberikan dimensi yang lebih kaya dan membuat papan impian lebih menarik. Nah, jadi biar nggak monoton ya, mungkin ada yang nanti cuman papan putih dikasih foto-foto yang ditempel biasa tanpa ornamen-ornamen, yang itu bisa membuat teman-teman ini lebih menarik, lebih masuk ya dalam pikiran bawah sadarnya. Usahakan di situ ada hiasannya, ada ya pokoknya dibikin menarik lah. Kalau perlu ada pernak-pernik yang itu warnanya bermacam-macam, dan itu bisa mengundang ya mungkin inspirasi bagi Anda, terus membangkitkan yang namanya motivasi bagi Anda, dan itu bisa segera Anda wujudkan dan menjadi sebuah realita. Dan sukses berkelimpahan.